Pertama ada aspek operasional dan sumber daya manusia. Untuk jam kerjanya sendiri, Toko Tambah Jaya memiliki 2 shift pagi dan shift siang. Untuk shift pagi dimulai pukul 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Untuk shift siang dimulai jam 2 siang sampai jam 9 malam. Untuk pegawainya, Toko Tambah Jaya memiliki 20 pegawai yang dibagi menjadi kasir, pegawai toko, juga manajer toko. Untuk sistem kerja dan teknologi, Toko Tambah Jaya menggunakan sistem kerja berbasis tim yang dibantu menggunakan grup chat instan untuk mengkoordinasi pergantian shift ataupun stok barang. Mereka juga memiliki SOP untuk pelayanan, penanganan komplain, dan pengecekan stok. Untuk efisiensi operasional, mereka menggunakan sistem inventory otomatis, di mana sistem ini akan membantu mereka untuk melihat stok barang dan juga menganalisis penjualan sehingga stok tidak kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak toko dan layanan pelanggan. Layout Toko Tambah Jaya menggunakan layout type grid, yaitu tata letak dengan lorong-lorong sejajar yang mengarahkan pelanggan dari pintu masuk menuju kasir. Model ini memaksimalkan ruang panjang dan memberikan alur pergerakan yang sistematik. Pengelompokan produk berdasarkan kategori juga menjadi keunggulan tersendiri. Produk dikelompokkan dari panjang sesuai jenis dan kebutuhan, seperti bahan pokok di sisi belakang toko, produk makanan ringan dan minuman di sisi tengah, produk kebutuhan pribadi dan rumah tangga di sisi kanan dan kiri. Dengan susunan ini, pelanggan dapat mencari produk dengan lebih cepat dan efisien tanpa perlu bertanya kepada staf setiap saat. Lalu alur pergerakan pelanggan, yaitu diatur melalui alur yang terarah, mulai dari pintu masuk, menyambut pelanggan dengan promo visual, area produk unggulan atau kebutuhan pokok, yaitu menarik pelanggan agar menjelajahi toko lebih jauh, area kasir dan promosi inklusif, penempatan produk seperti coklat, baterai, atau barang diskon di area akhir kunjungan. Lalu desain pelayanan pelanggan, yaitu mengembangkan sistem loyalty sederhana berbasis nomor HP yang memberikan diskon atau poin setelah pembelian sejumlah tertentu cocok bagi mahasiswa. Lalu dilengkapi dengan papan informasi produk termasuk produk baru, diskon, dan petunjuk arah. Lalu interaksi hubungan pelanggan, yaitu ciri-ciri interaksi pelanggan yang diterapkan. Staf dilatih untuk mengenali pelanggan tetap termasuk preferensi belanja mereka, lalu melakukan rekomendasi produk berdasarkan kebutuhan spesifik pelanggan, lalu memberikan layanan ekstra saat tokoh tidak ramah seperti membantu membawakan barang. Untuk memperkuat loyalitas dan memperbanyak interaksi, tokoh secara rutin mengadakan promosi mingguan, diskon khusus mahasiswa, dan program bundling produk. Oke, di sini ada digitalisasi di Toko Tambah Jaya. Digitalisasi adalah proses transformasi dari sistem manual tradisional ke sistem berbasis teknologi digital. Toko Tambah Jaya menerapkan digitalisasi berbagai lini operasional seperti yang pertama ada sistem point of sale, yang kedua ada manajemen inventory, yang ketiga ada permens e-commerce, yang keempat ada komunikasi digital, yang kelima ada pembayaran non tunai. Nah, selanjutnya ada supply chain. Supply chain dari Toko Tambah Jaya, rantai pasok menggambarkan alur logistik dan distribusi barang dari produsen ke pelanggan akhir. Berikut skema supply chain dari Toko Tambah Jaya. Yang pertama ada pemasok dan distributor besar. Yang kedua ada gudang penyimpanan. Yang ketiga ada sistem manajemen logistik. Yang keempat ada penjualan ke konsumen. Yang lima feedback loop. Digitalisasi dan supply chain integrasi ini penting agar semua proses berjalan efisien. Yang pertama ada data penjualan, lalu ke pemasaran ulang stok. Yang kedua ada riwayat pelanggan, dan selanjutnya ada rekomendasi produk atau diskon khusus. Yang ketiga ada analitik stok, dan selanjutnya ada pengurangan dead stock dan optimalisasi ruang gudang. Yang keempat ada gudang tracking, selanjutnya ada pelacak pengiriman barang ke proyek. Di sini saya akan menjelaskan analisis teori pada Toko Tambah Jaya. Nah, pada penerapan teori pertama yaitu teori 7B marketing. Untuk aspek yang pertama yaitu ada produk. Di Toko Tambah Jaya ini menyediakan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sekitar, terutama pada mahasiswa. Nah, produk-produk tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori seperti bahan pokok, makanan ringan, kebutuhan rumah tangga, hingga alat tulis. Lalu yang aspek yang kedua yaitu price atau harga. Di Toko Tambah Jaya ini menerapkan strategi harga terjangkau dan menawarkan diskon serta program loyalitas melalui nomor HP para pelanggannya. Lalu aspek yang ketiga yaitu place atau tempat. Di Toko Tambah Jaya ini berlokasi strategis dekat permukiman dan kampus, serta aktif di platform marketplace seperti Tokopedia, Blibli, dan GrabMart. Lalu aspek yang keempat yaitu promotion atau promosi. Di promosi Tambah Jaya ini dilakukan secara kreatif melalui media sosial seperti TikTok dan WhatsApp, serta pemanfaatan visual promosi di pintu masuk dan area kasir Toko Tambah Jaya. Lalu aspek yang kelima yaitu people atau orang. Staf Toko Tambah Jaya dilatih untuk memberikan sapaan ramah, mengenali pelanggan tetap, dan memberikan bantuan secara aktif
kepada para pelanggannya. Lalu aspek yang keenam yaitu proses. Proses pelayanan di toko Tambajaya ini disusun dengan sangat terstruktur, mulai dari SOP pelayanan pelanggan, lalu prosedur transaksi, hingga pelatihan rutin. Lalu aspek yang terakhir yaitu physical evidence atau bukti fisik. Tampilan toko Tambajaya ini memiliki tampilan yang cukup bersih, lalu pencahayaan yang baik, lalu skrip informatif, serta layout produk yang tertata rapi menjadi bukti fisik dari kualitas toko Tambajaya yang dirasakan oleh para pelanggannya. Lalu penerapan teori selanjutnya yaitu retail layout. Nah, tata letak toko Tambajaya ini menerapkan grid layout, yaitu pengaturan lorong-lorong sejajar, mengarahkan pergerakan pelanggan secara sistematis. Nah, pendekatan ini umum digunakan di supermarket dan toko serba ada karena efektif dalam memaksimalkan ruang dan memudahkan navigasi para pelanggannya. Lalu strategi pada penempatan produk-produknya sendiri yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang impulsif. Produk seperti makanan ringan, baterai, dan barang promosi ditempatkan di dekat kasir untuk mendorong pembelian spontan. Lalu aspek yang kedua yaitu produk utama. Di produk utama ini barang kebutuhan pokok ditempatkan di bagian belakang toko agar pelanggan saat melewati seluruh lorongnya dan meningkatkan peluang mereka untuk membeli produk lainnya. Lalu untuk navigasinya sendiri, di toko Tambajaya ini memiliki siknik yang jelas, atau toko Tambajaya ini menggunakan petunjuk arah dan siknik yang membantu pelanggannya untuk menemukan produk dengan mudah. Selanjutnya yaitu customer journey. Customer journey adalah proses atau tahapan yang dilalui pelanggan mulai dari mengenal sebuah brand hingga menjadi pelanggan loyal yang merekomendasikan brand tersebut. Umumnya tahapan ini dibagi menjadi 5 fase utama, yaitu awareness, consideration, purchase, retention, dan advocacy. Langsung saja yang pertama yaitu awareness. Pelanggan mengenal Tambajaya lewat media sosial seperti TikTok, WhatsApp Business, dan marketplace seperti Tokopedia dan Blibli. Toko juga memanfaatkan signage fisik untuk menarik perhatian. Pendekatan digital dan fisik ini membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran brand. Yang kedua yaitu consideration. Setelah mengenal calon pelanggan, membandingkan Tambajaya dengan toko lain dari segi harga, layanan, dan kenyamanan. Tambajaya unggul lewat program diskon mahasiswa, loyalitas pelanggan, dan pelayanan yang ramah. Ulasan online dan layout toko yang rapi juga memperkuat keputusan pelanggan untuk berbelanja. Yang ketiga yaitu purchase. Transaksi dibuat mudah melalui sistem POS, pembayaran digital, dan pelayanan yang cepat di toko fisik maupun online. Tambajaya juga hadir di Trade-Mart, Tokopedia, Blibli, serta menyediakan bantuan via WhatsApp Business. Pelayanan staf yang ramah juga menambah kenyamanan pelanggan saat bertransaksi. Selanjutnya yaitu retention. Untuk menjaga pelanggan tetap kembali, Tambajaya memiliki program loyalitas, pelayanan personal, dan komunikasi berkala seperti info promo via WhatsApp. Kedekatan emosional dan konsistensi layanan juga menjadi kunci untuk mempertahankan pelanggan. Yang terakhir yaitu advokasi. Pelanggan yang puas sering merekomendasikan toko lewat media sosial dan dari mulut ke mulut. Tambajaya mendorong advokasi melalui konten interaktif, giveaway, dan strategi pemasaran yang partisipatif. Ini menciptakan komunikasi pelanggan yang loyal dan aktif mendukung toko. Pada toko retail Tambajaya ini pastinya memerlukan strategi perbaikan dan inovasi. Untuk strategi perbaikan yang pertama ada strategi perbaikan kualitas layanan. Jadi toko retail Tambajaya ini bisa melakukan pelatihan rutin terhadap karyawannya untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan. Dan yang kedua adanya inovasi produk. Jadi toko retail Tambajaya ini bisa mengadakan pesan antar barang dari rumah. Jadi konsumen bisa melakukan pemesanan dari rumah tanpa harus mengunjungi toko retail Tambajaya secara langsung. Dan untuk yang ketiga strategi perbaikan dalam digitalisasi operasional toko. Jadi toko retail Tambajaya ini bisa aktif dalam melakukan konten dan dalam mempromosikan produk yang mereka tawarkan. Jadi inovasi yang mereka tawarkan tuh bisa melewati sosial media tersebut. Dan yang keempat ada strategi penataan ulang tata letak. Jadi tata letak yang mereka gunakan harusnya diperbaiki setiap minggunya supaya bisa ditentukan tata letak mana yang dapat memudahkan konsumen dalam memilih barang. Dan yang kelima adanya strategi perbaikan dalam peningkatan program loyalitas dan promosi. Jadi adanya promo rutin di hari spesial atau pemberian gift pada pelanggan setia.